Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Aulia dari Baik, Prodi Pendidikan untuk Bahasa Inggris kelas pengertian Malang kelas ejaan, B dengan nomor induk ejaan mahasiswa adalah penulisan huruf, 1882 pemakaian 250037. huruf, penulisan kata, Video ini penulisan untuk unsur memenuhi serapan, tugas dan dan proyek pemakaian tanda di baca. UTS Ejaan juga di mata merupakan kaidah yang kuliah harus dipatuhi oleh Bahasa pemakai Indonesia bahasa. dengan dosen pengampu Demi apa? Bapak Heri Wardana, MPD. Demi Dalam untuk video ini keteraturan dan saya akan keseragaman, menjelaskan tentang akan ejaan bahasa ketepatan Indonesia. dan kejelasan apa yang disampaikan, apa yang diinformasikan melalui ucapan atau tulisan. Mungkin ininya ketepatan dan kejelasan maknanya. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan itu seperti untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Jadi untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna suatu informasi yang disampaikan secara tertulis. Dan selanjutnya untuk penulisan ejaan. Dan contohnya, yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia itu ada 26 huruf. Seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu 26 huruf abjad. Nah, untuk huruf vokal di bahasa Indonesia huruf vokal ada 5 huruf vokal seperti A, I, U, E, O, seperti itu. Dan lanjut untuk huruf konsonan. Huruf konsonan ini dalam bahasa Indonesia tuh selain dari A, I, U, E, O terdapat 21 huruf konsonan. Di antaranya B, C selain dari A, I, U, E, O. B, C, terus D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, itu huruf konsonan. Huruf selain dari huruf vokal. Dan selanjutnya huruf diftong. Huruf diftong itu terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Ya, seperti I, AU, A, O. Penggunaan pada kata seperti contoh I, santai, terus au, atau, terus itu survei, seperti itu. Dan untuk gabungan huruf dan konsonan, gabungan huruf konsonan itu seperti diantaranya KH, eng, nya, kayak KH, NG, NY, dan SY. Contoh penggunaannya tuh seperti KH yang KH
itu akhlak, akhlak, akh, akhlak, seperti itu. Terus eng itu siang, nyonya, dan esy itu musyawarah masyarakat itu. Dilanjut untuk huruf kapital itu istilah huruf kapital yang sering digunakan dan diganti dengan huruf besar. Huruf ini biasanya dipakai pada kalimat, seperti dari semua kalimat itu awal kalimatnya itu harus menggunakan huruf kapital, huruf besar, tidak boleh dengan huruf kecil. Lalu untuk digunakan juga yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan seperti kepadanya, yaitu nya itu harus menggunakan kapital. Dan digunakan juga untuk nama gelar, nama keturunan, dan nama agama juga. Contoh penggunaannya pada nama kalau nama keturunan seperti keturunan tuh sultan seperti Sultan Hasanuddin. Terus untuk gelar kehormatan itu seperti haji, hajah amir. Terus ya seperti dan ada juga nama jabatan dan juga digunakan untuk nama jabatan dan pangkat juga. Dan juga digunakan untuk nama jabatan dan nama pangkat. Dan digunakan juga untuk nama jabatan dan nama pangkat. Seperti contoh digunakan pada nama jabatan seperti wakil presiden. Contoh wakil presiden Yusuf Kala, presiden Joko Widodo, presiden Soeharto, seperti itu nama jabatan dan pangkat. Dan selanjutnya ada lagi Jenderal Andika, itu untuk digunakan pada nama jabatan dan pangkat. Terus berlanjut juga digunakan pada nama orang. Itu nama orang diawali dengan kapital, harus menggunakan kapital gitu. Lalu digunakan pada nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa juga. Seperti bangsa misalkan Republik Indonesia, Republik R-nya besar, Indonesia I-nya besar. Terus Amerika Serikat, Amerika A-nya besar, Serikatnya S-nya besar. Terus Thailand T-nya besar, Singapura S-nya besar itu. Terus suku Sunda itu suku Sunda S-nya besar. Terus Bugis B-nya besar. Itu untuk bahasa Indonesia B-nya besar, I-nya besar. Terus bahasa Rusia B-nya besar, R-nya besar. Bahasa Sunda B-nya besar, S-nya besar. Itu. Dan digunakan juga pada nama Tuhan, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya untuk nama Tuhan,
Allah, A-nya besar. Terus untuk bulan November, N-nya besar. Oktober, O-nya besar. Tuh, untuk hari raya Idul Fitri, I-nya besar, F-nya besar, huruf kapital. Dan peristiwa sejarah, mungkin kita ambil contoh dia 30 SPKI, G-nya besar, 30 S-nya besar atau S-nya dengan menggunakan kapital, PKI-nya menggunakan kapital semua, seperti itu. Itu untuk penggunaan di contoh penggunaan peristiwa sejarah. Huruf kapital juga bisa dipakai untuk nama geografi. Contohnya geografi. Contoh seperti Asia Tenggara. Terus Asia Tenggara, A-nya menggunakan kapital, Tenggara, T-nya menggunakan kapital atau huruf besar. Terus Pulau Jawa, P-nya menggunakan huruf kapital, Jawa, J-nya menggunakan huruf kapital. Terus lalu Gunung Gede Pangrango, gunung, G-nya besar, G-nya menggunakan huruf kapital. Gede, G-nya menggunakan huruf kapital. Pangrango, P-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, nama surat kabar, termasuk dalam daftar pusaka juga. Itu harus menggunakan huruf miring. Contoh penggunaannya mungkin dari judul buku. Judul buku seperti Atomic Habit, itu menggunakan garis miring biasanya. Judul buku Atomic Habit. Dan penggunaan huruf miring ini juga bisa kita pakai untuk mengkhususkan atau menegaskan suatu kata. Contoh penggunaannya seperti dia tidak diantar tetapi mengantar. Dia tidak diantar. Nah, ini mengkhususkan atau menegaskan. Dia tidak diantar, menegaskan, dan tetapi mengantar. Diantar itu menegaskan atau mengkhususkan, tetapi mengantar. Nah, ini lebih kayak seperti menekankan gitu. Terus ada lagi contoh lagi, untuk seluruh siswa besok diwajibkan. Nah, diwajibkan ini yang harus menggunakan kata miring, huruf miring. Lalu huruf miring juga bisa dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing. Bahasa asing itu seperti ada kata bahasa asing itu harus menggunakan huruf miring. Seperti contoh penggunaannya, dokumen ini harus diupload. Nah, diupload ini nih, yang kata upload ini harus menggunakan huruf miring. Karena mungkin ini kata upload ini bahasa asing, karena untuk bahasa Indonesia itu mengirim dokumen ini harus diupload. Itu menggunakan ada unsur bahasa asingnya. Dan selanjutnya untuk huruf tebal.
Huruf tebal ini biasanya digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh penggunaannya tuh seperti Ramadan. Nah, dannya Ramadan. Lalu huruf tebal juga bisa digunakan untuk menegaskan bagian-bagian buku, seperti contohnya itu bab 1, bab 2. Jadi di sini untuk menegaskan bagian-bagian dalam buku.